Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar terbaru hari ini, bantuan BPNT dan juga PKH. Bahwasanya Bu Risma pastikan penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT ya sahabat YouTube ataupun kartu sembako ini bisa tidak memakai telur. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Karena di lapangan ya sahabat YouTube ini kebanyakan bantuan pangan non tunai ini untuk proteinnya ini menggunakan telur. Nah, ini seperti apa ya informasi selengkapnya, dan pada video kali ini juga akan saya informasikan terkait dengan progres perbaikan data NIK ya melalui 6NG, dan juga terkait dengan KPM PKH hasil validasi tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Februari. Ini kejelasannya seperti apa, karena ini saya baru menemukan sebuah data yang saya rasa ini patut saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua, utamanya para KPM hasil validasi tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Februari. Kenapa bantuan PKH-nya ini tidak cair-cair sahabat YouTube? Oke sahabat YouTube, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan salah paham dan tentunya gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja memasuki informasi yang pertama. Ini terkait dengan Bu Risma pastikan bahwasanya penyaluran bantuan non tunai ataupun bantuan kartu sembako ya, bantuan pangan non tunai ini bisa tidak memakai telur. Nah sahabat YouTube, ini menindaklanjuti statement dari Menteri Perdagangan, bahwasanya Menteri Perdagangan ini merespon terkait dengan permintaan dari peternak unggas yang petelur ya sahabat YouTube. Nah, ini telur ini kan harganya anjlok. Nah, mereka ingin meminta bahwasanya supaya harga telur ini stabil. Nah, Menteri Perdagangan ini memiliki sebuah ide bahwasanya nanti telur-telur itu supaya harganya stabil, maka nanti akan bisa diserap melalui penyaluran bantuan non-tunai, bantuan BPNT atau kartu sembako sahabat itu. Nah, menanggapi hal tersebut, Bu Risma memastikan bahwasanya bantuan pangan non-tunai atau BPNT ini tidak bisa memakai sistem paket ya sahabat itu. Jadi tidak bisa sudah ditentukan harus telur, ini tidak bisa, karena memang pada pedumnya bantuan BPNT itu yang pertama meliputi karbohidrat. Karbohidrat ini tidak hanya beras ya, bisa memakai pipilan jagung dan lain sebagainya ataupun gandum. Kemudian melibatkan protein nabati dan juga protein hewani ya. Kalau protein nabati ini ya juga bisa kacang-kacangan, bisa juga tempe. Jadi tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipaket. Kalau protein hewani ini juga tidak bisa dipastikan telur, bisa ikan segar ya, ikan laut, bisa juga daging ayam, bisa juga daging sapi dan lain sebagainya. Kemudian sayur-mayur dan mineral vitamin juga ya sahabat itu. Nah, ini tidak bisa dari pemerintah langsung memastikan harus memakai telur, ini tidak, karena merespon permintaan dari para peternak itu tadi, peternak unggas yang petelur itu tadi sahabat itu. Jadi tidak bisa dipaket. Untuk penyaluran bantuan BPNT ini memang seharusnya pihak warung, pihak agen ini memang berhak menyediakan barang ya, menyediakan barang. Kemudian KPM ini berhak memilih. Kalau seandainya di warung tersebut barang yang dimilih atau barang yang dikehendaki oleh si KPM ini tidak ada, maka KPM berhak untuk berbelanja di warung yang lainnya. Jadi seperti itu sahabat itu. Ataupun untuk mensiasati itu biasanya KPM ini pre-order dulu. Jadi pesen dulu untuk penyaluran yang akan datang. Misalkan begini, Pak, saya ingin besok untuk protein hewaninya saya pengen daging
saya bosen pakai telur, bisa juga seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipaket, tidak bisa langsung ditentukan harus pakai telur. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Bu Risma responnya itu karena takut kalau misalkan nanti dari Kemensos menentukan harus pakai telur, nanti kalau seandainya di masyarakat itu ada telur yang pecah, ada telur yang busuk, nanti Kemensos lagi yang disalahkan. Jadi untuk mensiasati itu ataupun supaya Bu Mensos ataupun Kementerian Sosial ini tidak disalahkan, maka memang dari pedumnya sudah jelas, protein hewani bisa pakai telur, bisa pakai ikan laut, ikan segar, bisa pakai daging ayam ataupun daging sapi ataupun protein hewani yang lainnya. Tidak harus memakai telur, tergantung permintaan dari para KPM ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan informasi yang kedua, ini progres perbaikan data NIK ya sahabat YouTube. Sesuai informasi sebelumnya bahwasanya pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia mengasih tenggat waktu hingga tanggal 30 Oktober besok untuk proses perbaikan data NIK-nya. Dan ini yang terlihat di belakang ini ya sahabat YouTube, ini saya juga sedang progres melakukan itu. Di sini saya membuka dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi EPKH, di mana saya menemukan di dampingan saya ini ada 12 KPM dampingan saya yang memang datanya masih belum padan DTKS dan juga belum padan Dukcapil sahabat YouTube. Kemudian saya cross check. Nah, mohon maaf ya sahabat YouTube, ini saya membelakangi. Nah, kemudian saya meng-cross check di aplikasi yang kedua, ini menggunakan 6NG. Nah, di sini saya melakukan perbaikan data NIK ya sahabat YouTube. Apabila memang di situ ganda, maka harus dihapus salah satunya. Jadi itu permasalahannya. Dan dari 12 KPM dampingan saya yang belum padan DTKS maupun belum padan Dukcapil ini, ternyata ada 7 KPM ini adalah KPM hasil validasi tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Februari kemarin. Nah, di sini terjawab sahabat YouTube karena di menu aplikasi 6NG ini ada menu verifikasi kelayakan BNBA ya. Jadi verifikasi kelayakan, di situ saya cek, saya cari nama-nama KPM yang hasil validasi tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Februari, itu ternyata tidak ada sebagai penerima bantuan PKH. Jadi mereka ini sebagai penerima bantuan BPNT saja sahabat YouTube. Jadi mereka ini tidak tercatat ya, tidak terdata di aplikasi 6NG di DTKS ini sebagai penerima bantuan PKH, meskipun pernah mereka cair itu 1 kali sahabat YouTube. Nah, ini yang membuat saya, mungkin para pendamping lainnya juga bingung sahabat YouTube. Oleh sebab itu kemarin ada yang mengasih solusi ketika kita melakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten ya sahabat itu, bahwasanya mereka hasil validasi KPM hasil validasi tahun 2021 ini harus diusulkan untuk mendapatkan bantuan PKH melalui aplikasi cek bansos menggunakan menu usul. Jadi seperti itu. Dan yang bisa mengusulkan adalah mereka yang satu desa ya. Jadi yang satu desa dengan si KPM ini bisa mengusulkan. Jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua, mengapa KPM hasil validasi tahun 2021 ini hanya cair 1 kali di tahap kedua, selebihnya ini tidak cair. Kenapa? Karena setelah saya cross check di EPKH tulisannya belum padan DTKS dan juga belum padan Dukcapil. Kemudian saya cross check di aplikasi 6NG-nya, mereka ini tercatat hanya sebagai penerima bantuan BPNT saja, bukan sebagai penerima bantuan PKH sahabat YouTube. Nah, informasi ini tentunya sahabat YouTube semua mungkin ada yang kecewa atau ada yang seperti apa. Jadi kita tunggu saja tindak lanjut dari pusat ya sahabat YouTube. Kira-kira ini untuk yang KPM PKH hasil validasi tahun 2021 ini terkait dengan perbaikannya bagaimana. Karena terus terang saya mungkin pendamping-pendamping yang lainnya juga bingung sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan update pencairan bantuan BPNT, ini sudah mulai dicairkan, bukan hanya di wilayah Lampung, bukan hanya di wilayah Jember, di wilayah-wilayah yang lain ini juga sudah banyak yang mulai dicairkan bantuan BPNT alokasi bulan Oktobernya. Dan untuk bantuan PKH sampai dengan saat ini termin kedua ini juga masih belum ada hilalnya,
masih belum ada kabarnya. Oleh sebab itu sabar terus, pantau terus channel Diari PKH, karena ke depan kita akan terus mengupdate informasi-informasi seputar bantuan sosial, utamanya bantuan sosial PKH dan juga BPNT, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan apabila tidak bermanfaat di skip saja, tidak usah komentar yang negatif, tidak usah dilihat ya sahabat YouTube. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube semua yang selalu setia menunggu menyimak informasi-informasi dari channel Diari PKH. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.